dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri dengan Mawar Suciyanti dan Kiki Astrianingsih. Saya Rizky Nurul Hakim. Arman Maulana. Fahrudin. ya langsung saja kita. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai keadaan sensor suhu berdasarkan data pengukuran yang telah kami lakukan. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kesalahan atau galat yang terjadi pada sensor jika dibandingkan dengan nilai suhu referensi atau nilai sebenarnya. Sensor suhu merupakan komponen penting dalam berbagai sistem, baik untuk keperluan industri, lingkungan, maupun medis. Namun setiap sensor memiliki kemungkinan menghasilkan galat atau kesalahan. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan perhitungan gelar agar sensor dapat digunakan dengan lebih akurat dan efektif. Baik, apa itu RMC atau Root Mean Square Error? Adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya galat atau error antara nilai yang diukur oleh sensor dan nilai sebenarnya atau nilai referensi. RMC menunjukkan seberapa jauh rata-rata hasil pengukuran sensor menyimpang dari nilai sebenarnya dalam satuan yang sama dengan data aslinya atau dalam hal ini derajat Celcius. Tahap pengerjaan. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dari 50 kali pengukuran suhu menggunakan sensor. Setiap hasil pengukuran dicatat dan kemudian dibandingkan dengan suhu referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Data ini kami gunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan galat. Setelah data diperoleh, kami menghitung berbagai jenis galat berdasarkan rumus-rumus yang dijelaskan dalam dokumen referensi mengenai galat sensor. Adapun jenis-jenis galat yang kami hitung meliputi: pertama, galat absolut, yaitu selisih mutlak antara suhu sensor dan suhu referensi. Rata-rata galat absolut yang kami temukan adalah sebesar 1,004 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa secara umum pembacaan sensor menyimpang sejauh 1 derajat dari nilai seharusnya. Yang kedua, kami menghitung galat relatif, yaitu perbandingan galat terhadap nilai referensi dalam bentuk persen. Hasilnya adalah sekitar 3,36%, sedangkan galat persentase yang membandingkan galat terhadap nilai sensor sebesar 3,22%. Ketiga, kami menghitung galat sensor rata-rata, yaitu rata-rata selisih langsung antara sensor dan referensi, yang hasilnya adalah 0,92 derajat Celcius. Angka ini menunjukkan bahwa sensor cenderung membaca nilai suhu yang lebih tinggi dari suhu sebenarnya. Artinya, terdapat indikasi galat sistematik, di mana kesalahan terjadi secara konsisten dalam arah yang sama. Kami juga mencatat galat maksimum sebesar 2,0 derajat Celcius, yaitu selisih terbesar antara pengukuran sensor dan referensi dari seluruh data. Selanjutnya, kami menghitung RMSE atau Root Mean Square Error yang memberikan gambaran tentang besarnya galat secara keseluruhan. Nilainya adalah 1,18 derajat Celcius. Nilai ini penting karena mempertimbangkan kesalahan kuadrat, sehingga galat yang besar akan memiliki pengaruh lebih signifikan. Selain itu, kami menghitung galat proporsional yang hasilnya berada pada angka 0,0336 atau setara dengan 3,36% jika dinyatakan dalam persen. Visualisasi untuk menjelaskan hubungan antara suhu sensor dan suhu referensi. Kami membuat grafik regresi linear. Titik-titik dalam grafik menunjukkan hasil pengukuran
sedangkan garis merah menunjukkan garis regresi. Hasil visualisasi ini memperlihatkan bahwa terhadap hubungan yang linear dan cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Artinya meskipun ada galat, sensor tetap menunjukkan pola pembacaan yang konsisten. Saya akan menjelaskan tentang grafik di atas, menunjukkan hubungan linear antara suhu referensi atau sumbu X dan suhu yang dibaca oleh sensor yaitu sumbu Y, berdasarkan persamaan regresi yang ditampilkan, yaitu Y sama dengan 1,02X dijumlahkan 0,5. Dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan suhu referensi sebesar 1 derajat Celcius diikuti oleh kenaikan suhu sensor sebesar 1,02 derajat Celcius dengan tambahan bias tetap sebesar 0,5 derajat Celcius. Nah, sedangkan nilai R2-nya sama dengan 0,98 menunjukkan bahwa 98% variasi data suhu sensor dapat dijelaskan oleh suhu referensi, yang berarti sensor memiliki akurasi dan konsistensi yang sangat baik terhadap nilai acuan. Sebaran titik-titik data yang merapat terhadap garis regresi yang juga menegaskan keandalan sensor tersebut dalam pengukuran suhu. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor suhu yang diuji masih memiliki tingkat keandalan yang cukup baik untuk keperluan umum, seperti pemantauan suhu, ruangan, atau lingkungan. Namun, karena terdapat kecenderungan sensor membaca lebih tinggi dari suhu sebenarnya, maka untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi, seperti bidang medis atau pengujian laboratorium, sensor ini perlu dikalibrasi ulang. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses analisis dan keandalan sensor suhu yang diuji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.